Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Raditya Rifandi. Oke, pada kali ini gua akan membuat sebuah video tutorial. Sesuai janji gua kan, gua pengen buat sesuatu yang berbeda. Jadi gua mau ngambil apa namanya tutorial tentang bahasa pemrograman Python. Karena bahasa pemrograman Python itu untuk dipelajari terbilang cukup mudah ketimbang bahasa pemrograman lainnya. Oke, langsung saja kita belajar bareng-bareng karena kalau gue juga baru belajar juga sih. Apalagi bahasa pemrograman belum nggak ada background untuk menjadi seorang pemrogramer atau coding itu belum ada backgroundnya. Ini baru belajar juga, jadi kita sharing-sharing aja. Oke, kita buka dulu. Ops. Oke. Yang pertama, kenapa Python? Ya, kalau misalkan dari pribadi gua sih, kalau Python itu bahasa pemrograman yang sangat kompleks dan apa ya namanya, powerful lah. Karena namanya untuk dipelajarin tuh sangat mudah. Apalagi habis itu gratis. Nah, yang gratis itu sih yang lebih enaknya gitu loh. Oke, lanjut. Oke, yang pertama itu ialah Python itu gratis karena kalau misalkan dilihat pemrograman lain kayak misalkan Java ada juga yang berbayar, ada juga ya apa nggak tahu ya, yang kemudian ada lagi apa namanya Ruby, habis itu ada PHP atau lagi dan lain-lainnya. Kalau ini kan gratis ya. Jadi bisa di-download di apa namanya di browser. Nanti kita jajal cara instalasinya di Windows. Tapi kalau misalkan di Linux itu juga ada. Tinggal kita ketik aja di terminal. Misalkan terminal aku ini dulu, apa kembali dulu cmd base. Nah, biasanya kalau misalkan di Linux langsung saja sudo apt-get nantinya itu karena aku pakai kernel Linux. Ops, salah, nanti aja dulu exit. Kemudian kita buka lewat sini aja deh. Apa Linux share ini? Ngomongnya aku apa gua ya yang enak ya? Ngomong-ngomong nyaman aja deh, mau aku mau gua terserah ya jadi ya. Kalau misalkan di Linux, kita bisa langsung saja sudo apt, salah, get install Python. Misalkan gini, bisa 3.2 atau berapa versinya. Aku ambil 3.2 aja kali. Masukin sudo, kemudian dpkg was intrupt, you was manually run. Oke, salah ya. 3 apa? Oh, ini ada yang error sudo dpkg min configure min a padding. Kayaknya ini udah keinstall teman-teman. Coba Python min version. Oh ya, sudah keinstall. Jadi kalau misalkan sudah keinstall mungkin nggak error sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Linux misalkan ya, pakai sudo apt get install Python seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk membahas Python-nya. Kita ini keluarkan saja ya. Yang pertama di sini ada gratis, yang kedua itu mudah dimengerti ya. So pasti ya mudah dimengerti karena kalau misalkan dilihat dari codingan dari script-script yang lain kayak bahasa pemrograman JavaScript, kemudian PHP, itu habis itu ada lagi namanya Pascal, kemudian ada lagi yang namanya C++, ada C Sharp lah, habis itu apalagi banyak ya.
Aduh guys, ini ada motor ini bang, bangke emang. Nah ini lebih mudah dimengerti lah nanti kalau misalkan script nanti kita jajal. Oke, yang ketiga ya, ketiga itu dynamic. Jadi bahasa pemrograman Python itu dynamic banget ya. Kemudian yang keempat itu multi-platform. Nah, jadi multi-platform apa namanya Python ini bisa dibuat atau apa ya, dirancang bahasa pemrograman Python ini menjadi default yaitu di desktop iOS, habis itu web dev, habis itu mobile apps di sini ya. Tapi kalau kalau gua sih belum pernah ngejajal untuk desktop apps, web dev, apa mobile apps belum pernah karena gue bahasa apa namanya untuk Python ini sendiri cuman untuk apa namanya keamanan sistem informasi seperti kayak belajar CTF gitu kan, capture the flag, hacking, kemudian network security, kemudian information technology security, pen testing lebih tepatnya lah ya. Jadi bahasa pemrograman Python itu lebih kalau gua lebih enak ke pen testingnya sih kalau untuk pemrograman Python. Oke, lanjut habis itu oh ya, Python ini lagi rame dipakai ya. Karena Python ini banyak dipakai dengan orang-orang peneliti sekarang itu. Yang pertama itu ada ML dan AI. ML itu bukan Mobile Legend ya teman-teman ya. Jadi ML itu mau apa namanya? Aduh hampir Mobile Legend juga kan. Keselimpet mulut ini. Jadi ML itu adalah apa ya? Kalau ML itu dia machine learning ya. Machine learning dalam suatu sistem atau aplikasi dan AI ini artificial 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 intelligence ya. Apa sih ini tulisannya? Artificial intelligence. Oh ya. Kemudian yang kedua itu data science ya. Kalau gue pernah belajar data science ini. Gue pernah belajar data science waktu lagi ngambil S2. Itu di semester pertama pelajaran metodologi. Jadi profesor gue itu ngejelasin pakai Python, cuman dia copy paste aja Pythonnya. Habis itu di running, habis itu ketemu apa namanya itu data data apa yang waktu itu data dari Kaggle, aplikasi Kaggle itu Titanic. Jadi ada berapa passengers yang data Titanic itu misalkan 100 yang selamat, 100 yang mati itu nanti kelihatan datanya apa namanya sinkron atau enggak gitu loh. Oke, nah ya untuk aduh ada HP. Sorry guys, sorry. Bentar ya guys. Oke. Ya, aduh, maaf ya. Yang selanjutnya nah ini kita bisa melihat perbedaan dari source code yang ditampilkan di layar ini ya. Di sini ada C++ dan Java dan Python bisa kita lihat perbedaannya. Kalau misalkan C++ itu harus memakai include dulu, IOStream dulu, habis itu main lah, habis itu code-nya dibuka hello world, habis itu return 0. Itu menurut gue sih waktu gue belajar C++ ini kapan ya? Waktu kuliah ya, kuliah semester pertama S1. Alhamdulillah. Jadi ribet sih. Jadi gue ini nggak bisa ngoding gitu loh gara-gara C++ ini. Banyak banget apa ini. Nah kemudian ada lagi pemrograman berorientasi objek di semester 3 kalau nggak 4 itu gue S1. Nah itu ketemu Java. Ya Allah nggak ngerti lagi. Karena apa yang untuk menampilkan hello world saja dia pakai kelas hello world app. Udah buka kelas habis itu public static void lah. Habis string RGS sistem itu untuk membuka apa namanya function dari si hello world-nya. Tapi kalau misalkan Python, gue belajar Python ini cuman ngetikin print petik 2 habis itu hello world tampil. Jadi so simple banget gitu kan kalau misalkan kita belajar Python kelihatan dari sini aja. Oke, lanjut.
Nah ya, kalau misalkan ini hanya tampilan saja. Kalau misalkan ini kalau dari diri pribadi, kalau untuk Python ke jaringan, nah gua kurang berminat. Tapi kalau misalkan Python untuk pentesting, nah iya, gua berminat gitu loh. Tapi nggak tahu kalau dari teman-teman yang lainnya. Oke, sekarang kita langsung saja ini kita keluarin, kita langsung saja bagaimana caranya instalasi bahasa pemrograman Python itu sendiri. Pertama kita ini kan gua pakai Windows, tadi kalau misalkan pakai Linux, kalau misalkan pakai Linux kita pakai sudo apt-get install dan Python. Oke, kita buka aja situsnya Python. Oke, welcome to python.org. Kita buka, kemudian di sini kita download. Habis itu di sini Windows, di sini Python versi ini adalah versi yang terakhir dipublish sama website mereka. Jadi sekarang Python 3.9.0. Kebetulan gue udah nginstal ya. Kalau misalnya sudah diinstal, nah ini ulang aja coba kita install bisa nggak? Oke, kalau misalkan kayak gini, kita ini udah install nih. Jadi coba kita uninstall aja deh. Kita uninstall saja Python-nya terlebih dahulu, ditunggu sejenak. Oke, oke, lama ya, ya karena lama ini apa ya, males nunggu. Oke, lama banget teman-teman. Tuh, lama. Come on guys, come on. Oke. Oke, oke, oke. Apa ini? Hilang dia. Bisa dilihat ya guys ya, kalau misalkan ini contohnya nih untuk nampilin pemrograman. Oke, ini kita udah install, kita install balik lagi. Python. Buka. Nah, jangan lupa ini kita add Python to pad ya. Jadi kita nggak ngatur-ngatur padnya lagi di command line nanti. Kita add, habis itu install now. Oke. Oh ya, teman-teman semua, gue di sini untuk editor apa namanya, kode editornya itu gue make PyCharm di sini. Bisa juga gue memakai VSCode ya. Terserah kalian aja, tapi lebih enak pakai PyCharm sih. Jadi dia ini udah emang udah bawaan Python. Tapi gue pengen jajal hal yang baru. Gue belum pernah jajal pakai VSCode. Katanya VSCode ini lebih apa ya, lebih enak apa? Karena teman-teman kerja gue itu pakai VSCode, pengen jajal aja. Bisa diinstal juga di extensionnya Python gitu. Oke, kita close. Untuk mengetahui Python ini sudah terinstall apa belum, kita buka saja Windows R cmd. Oke, kita jajal Python min version. Oke, sudah ya. Sudah ada Pythonnya kalau ini. Ya. Kalau misalkan sudah ada seperti ini, itu berarti Pythonnya sudah terinstall. Coba print hello guys. Oh, salah. Oh ya, udah tampil ya. Sekarang kita hubungkan ke Visual Code kita, kita buka. Sebelumnya kita buat folder terlebih dahulu saja kali ya. Oke. Latihan Python 1. Oke. Karena ini kayaknya gue udah buatnya belum. Oke, kita seret saja ke sini. Oke. Oke, di sini sudah dibuat ya latihan
Python 1. Sekarang kita mau buat file Python-nya. Buat dulu file pertama-tamanya atau latihan 1.py. Jangan lupa extension yang ini kita berikan ya, .py untuk melambangkan Python. Enter. Oke, di sini sudah ada latihan Python. Sebelum itu kita kalau misalkan teman-teman baru pertama kali pakai VS Code-nya untuk ke Python, biasanya kan VS Code ini untuk apa ngoding HTML, CSS atau apalagi JavaScript, PHP dan lain-lain. Kalau misalkan pertama kali VS Code-nya digunakan untuk Python, berarti teman-teman semua harus melakukan di sini nih, ada extension kita klik, kemudian cari Python di sini ya. Python. Nah, di sini ya, yang bintang ini yang recommended, jadi diinstal aja. Ini udah gue install, jadi itu bisa dilakuin. Oke, kita jajal print untuk menampilkan apa namanya? Menampilkan apa action dari kita ya. Hello Bambang. Oke, untuk merunning ya bisa klik kanan mana run can test file nih ya. Bisa juga seperti ini. Kita running. Nah, di sini untuk melihat terminalnya yang kayak kalau misalkan tadi di Windows kan pakai CMD tuh. Nah, jadi kalau di Visco terminalnya. Bisa juga teman-teman, misalkan ini kan directory ya di terminal ini. Bisa juga kita jalan dari sini. Sama kayak di CMD. Oke, gua ke atasin aja biar teman-teman bisa lihat ya. Misalkan ini ibaratnya kita di CMD ya, bisa dir. Nah, ini apa namanya? Latihan 1.py yang punya kita ini. Nah, jadi bisa kita jalankan dengan cara Python. Ups, salah. Waduh, ngehang teman-teman. Waduh, ngehang teman-teman. Ini kenapa nih teman-teman? Oh enggak. Python latihan. Ups. Nah, dia. Jadi Python latihan .py langsung dia kebuka. Oke, berarti untuk instalasi dari Python ke VS Code itu sudah berhasil. Oke, untuk video pertama kali kita hanya sampai di situ saja dulu. Untuk instalasi video yang kedua nanti dilanjutkan dan apa namanya tetap diikutin apa namanya video yang kedua. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.